Baiklah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Fikri. Saya dari kelas KPI 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian psikologi dan materi makalah yang saya pahami. Yang pertama yakni pengertian psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni psyche, yang berarti roh, jiwa, dan logos yaitu berarti ilmu. Maka psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa psikologi tidak mempelajari jiwa mental secara langsung karena jiwa sifatnya yang abstrak. Jadi dapat disimpulkan psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Hubungan komunikasi dalam psikologi adalah bidang yang saling berkaitan satu sama lain, terutama sama-sama membutuhkan manusia sebagai perantaranya. Komunikasi adalah kegiatan berbagi informasi yang dilakukan oleh manusia dalam keseharian untuk mengubah pendapat atau perilaku manusia lainnya. Sedangkan perilaku manusia merupakan objek bagi ilmu psikologi, sehingga terbentuklah teori psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental yang behavioral, tingkah laku dalam komunikasi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua, yakni materi makalah yang saya pahami, yakni belajar dan daya ingat. Belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru melalui pengalaman, atau studi atau instruksi. Proses belajar melibatkan penerimaan, pemrosesan, dan retensi informasi yang dapat mengubah perilaku atau pengetahuan seseorang. Sementara itu, daya ingat atau memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni ketika seseorang belajar mengemudi. Proses belajar terjadi melalui instruksi dan instruktur atau pengalaman langsung di jalan raya. Selama proses belajar, individu memperoleh pengetahuan tentang aturan lalu lintas, keterampilan mengemudi, dan pemahaman tentang tanda-tanda jalan. Kemudian daya ingat digunakan saat individu mengingat aturan-aturan tersebut saat mengemudi di jalan raya. Sebagai seorang aktivis jurnalis, penting bagi saya untuk memahami konsep belajar dan daya ingat dalam konteks pekerjaan jurnalistik. Sebagai seorang aktivis yang berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemahaman tentang bagaimana orang belajar dan mengingat informasi dapat membantu saudara dalam merancang pesan yang efektif dan berdampak. Dalam menuliskan teori belajar dan daya ingat, dalam konteks aktivis jurnalis, saudara dapat mengaitkan konsep tersebut dengan cara menyajikan informasi yang mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Misalnya, dalam menulis artikel atau laporan, saudara dapat menggunakan teknik storytelling atau studi kasus yang dapat membantu audiens memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori belajar dan daya ingat, saudara sebagai aktivis jurnalis dapat meningkatkan kualitas pesan yang disampaikan, mempengaruhi audiens secara positif, dan menciptakan dampak yang lebih besar dalam advokasi dan pemberitaan yang dilakukan.